Di era yang serba cepat dan penuh godaan konsumtif ini, hidup hemat bukan lagi sekedar pilihan, tapi telah menjadi sebuah kebutuhan. Konsep hidup hemat yang seringkali disalahartikan sebagai tindakan pelit, sebenarnya adalah tentang kebijaksanaan dalam menggunakan uang. Hidup hemat menekankan pada minimalisasi, efisiensi penggunaan biaya, dan pertimbangan cermat dalam setiap keputusan finansial. Kita akan mengupas tuntas tentang pengantar hidup hemat beserta kabar-kabar terkini yang mengejutkan tentangnya. Hidup hemat bukan sekadar mengurangi pengeluaran atau menabung uang. Lebih dari itu, hidup hemat adalah tentang membuat pilihan sadar untuk menyelaraskan pengeluaran dengan tujuan dan nilai-nilai yang kita anut. Ini adalah gaya hidup yang menekankan pada minimalisme, efisiensi dalam penggunaan biaya, dan pertimbangan matang dalam setiap keputusan finansial. Menerapkan gaya hidup hemat menjanjikan berbagai manfaat yang bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Dari stabilisasi keuangan, pengurangan stres, peningkatan tabungan, hingga penerapan gaya hidup yang lebih sederhana. Dengan hidup hemat, kita bisa mencapai stabilitas finansial, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan menjalani hidup yang lebih memuaskan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan kita. Untuk mencapai kehidupan yang hemat namun tetap berkualitas, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Memilih kualitas dibandingkan kuantitas untuk memastikan pembelian yang tahan lama. Memprioritaskan nilai dibandingkan harga dengan memahami kebutuhan versus keinginan. Menjadi konsumen yang cerdas dengan memanfaatkan garansi produk dan diskon secara efektif. Melacak pengeluaran, melunasi utang, membuat anggaran yang efektif, dan membandingkan harga untuk mengelola keuangan dengan bijak. Menerapkan hidup hemat membutuhkan perubahan gaya hidup yang signifikan. Ini melibatkan penetapan tujuan, komitmen terhadap hemat secara konsisten, dan membuat keputusan sadar tentang pengeluaran untuk mencapai kemerdekaan finansial. Dengan menerapkan kebiasaan hemat dan membuat pilihan sengaja tentang bagaimana kita menghabiskan uang, kita bisa bekerja menuju keamanan finansial, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dalam batasan kemampuan kita. Dalam beberapa tahun terakhir, hidup hemat telah menjadi tren yang tidak hanya diterapkan oleh individu yang berkeinginan kuat untuk stabil secara finansial, tapi juga oleh mereka yang sadar akan dampak konsumtif terhadap lingkungan. Tren ini menunjukkan bahwa hidup hemat tidak hanya bermanfaat bagi kestabilan finansial pribadi, tapi juga bagi keberlanjutan lingkungan. Perlu diketahui bahwa, meskipun hidup hemat menawarkan berbagai manfaat, tidak selalu mudah untuk menerapkannya. Tantangan dalam hidup hemat seringkali datang dari dalam diri kita sendiri maupun dari tekanan sosial. Namun, dengan strategi yang tepat dan mindset yang kuat, kita bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan menikmati buah dari hidup hemat. Berikut tantangan dalam hidup hemat. Menerapkan gaya hidup hemat memang menawarkan berbagai manfaat yang telah kita bahas sebelumnya. Namun, perjalanan untuk mencapai kehidupan yang lebih hemat tidak selalu mulus. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, yang membutuhkan usaha, kreativitas, dan ketahanan untuk diatasi. Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang umumnya dihadapi dalam hidup hemat, dan cara untuk mengatasinya. Nomor 1. Kelelahan dan kurangnya motivasi. Menerapkan praktik hidup hemat membutuhkan usaha berkelanjutan. Menjaga momentum bisa menjadi tantangan, terutama setelah hari yang panjang dan melelahkan. Penting untuk menetapkan tujuan yang realistis dan merayakan pencapaian kecil untuk menjaga motivasi. Nomor 2. Masalah kesehatan. Penyakit kronis dapat memberi tekanan pada keuangan dan mempengaruhi kemampuan untuk menjalani gaya hidup hemat. Mengelola kondisi kesehatan dengan bijak dan mencari solusi terjangkau untuk perawatan dapat membantu mengurangi dampaknya. Nomor 3. Dinamika keluarga. Menyeimbangkan kebutuhan anak-anak dan pasangan dapat menciptakan ketegangan seputar pilihan hemat, seperti membatasi pengeluaran untuk hiburan atau memilih pakaian bekas. Komunikasi terbuka dan menetapkan prioritas bersama dapat membantu mengatasi tantangan ini. Nomor 4. Tekanan sosial. Menjaga penampilan dan mematuhi norma sosial seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup hemat, menyebabkan ketidaknyamanan atau kecemasan.
Mengembangkan kepercayaan diri dalam pilihan hidup hemat dan menemukan komunitas yang mendukung dapat mengurangi tekanan ini. Nomor 5. Akses terbatas ke sumber daya. Komunitas berpenghasilan rendah mungkin menghadapi hambatan yang lebih besar dalam menerapkan praktik hemat karena keterbatasan ketersediaan produk dan layanan yang terjangkau. Mencari sumber daya lokal dan komunitas online untuk tips dan trik dapat membantu mengatasi kendala ini. Nomor 6. Kurva pembelajaran. Menyesuaikan diri dengan gaya hidup hemat membutuhkan latihan dan kesabaran, dan kesalahan umum terjadi di sepanjang jalan. Menganggap setiap kesalahan sebagai peluang belajar dapat mempermudah proses adaptasi. Nomor 7. Keterikatan emosional. Melepaskan kepemilikan atau melepaskan kenyamanan bisa menjadi secara emosional melelahkan. Dibutuhkan disiplin diri dan ketahanan untuk mengatasi keterikatan ini. Nomor 8. Kendala waktu. Membangun dan memelihara gaya hidup hemat membutuhkan waktu dan usaha, yang bisa langka bagi profesional sibuk atau orang tua. Mengutamakan tugas dan mencari solusi hemat waktu dapat membantu dalam mengelola tantangan ini. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan ketekunan, kreativitas, dan adaptabilitas. Mengembangkan sistem, mencari dukungan dari individu yang berpikiran sama, dan tetap berkomitmen pada manfaat jangka panjang dari hidup hemat dapat membantu mengatasi kesulitan ini. Sebagai jembatan menuju bagian selanjutnya, mari kita ingat bahwa walaupun ada tantangan dalam hidup hemat, manfaat yang dapat diraih jauh lebih besar. Kita akan membahas lebih lanjut tentang manfaat hidup hemat dan bagaimana hal tersebut dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Manfaat hidup hemat. Setelah memahami definisi dan strategi hidup hemat, kini saatnya kita menyelami berbagai manfaat yang bisa diambil dari menerapkan gaya hidup ini. Hidup hemat bukan hanya tentang mengurangi pengeluaran, tetapi juga tentang meraih kualitas hidup yang lebih baik. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari hidup hemat yang patut untuk kita pertimbangkan. Nomor 1. Pengurangan utang. Salah satu manfaat terbesar dari hidup hemat adalah kemampuan untuk mengurangi, bahkan melunasi utang. Dengan menghabiskan uang secara bijaksana dan menghindari pembelian yang tidak perlu, kita dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk membayar utang, menuju kebebasan finansial. Nomor 2. Membangun kekayaan. Hidup hemat memungkinkan kita untuk menyimpan dan berinvestasi dengan lebih bijak, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kekayaan kita seiring waktu. Ini adalah langkah penting menuju keamanan finansial dan kemerdekaan. Nomor 3. Pengeluaran yang lebih rendah. Menerapkan gaya hidup hemat membantu kita untuk mengurangi pengeluaran pada hal-hal yang tidak benar-benar kita butuhkan, memungkinkan alokasi dana yang lebih besar untuk tujuan penting seperti tabungan pensiun atau perjalanan. Nomor 4. Menghindari konsumerisme. Hidup hemat mendorong kesederhanaan dan mengurangi konsumerisme berlebihan. Ini membantu kita untuk mengurangi keinginan konstan akan barang baru, menghemat uang dalam jangka panjang. Nomor 5. Manfaat lingkungan. Hidup hemat juga bermanfaat bagi lingkungan. Dengan mengurangi limbah, mendorong praktik berkelanjutan, dan meminimalkan konsumsi sumber daya, kita membantu melestarikan planet ini untuk generasi yang akan datang. Nomor 6. Diet yang lebih sehat. Frugalitas seringkali mengarah pada kebiasaan makan di rumah yang lebih sehat, karena melibatkan lebih sedikit makan di luar dan lebih banyak fokus pada pilihan makanan yang bergizi. Nomor 7. Dana darurat. Dengan gaya hidup hemat, menyisihkan uang untuk keadaan darurat menjadi lebih mudah. Menghabiskan lebih sedikit pada item non-esensial memungkinkan persiapan finansial yang lebih besar. Nomor 8. Kesederhanaan dan ketentraman pikiran. Hidup hemat dapat menyederhanakan hidup kita dengan mengurangi kekacauan di ruang kita, mengurangi stres tentang keuangan, dan membantu kita memprioritaskan apa yang benar-benar penting bagi kita. Melalui penerapan gaya hidup hemat, individu tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan finansial mereka tetapi juga mengalami pertumbuhan pribadi,
pengurangan stres, dan perasaan kontrol yang lebih besar atas hidup mereka. Melalui penerapan gaya hidup hemat, individu tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan finansial mereka tetapi juga mengalami pertumbuhan pribadi, pengurangan stres, dan perasaan kontrol yang lebih besar atas hidup mereka. Menerapkan hidup hemat memang menawarkan berbagai manfaat yang signifikan, baik untuk kesejahteraan pribadi maupun lingkungan. Namun, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak semudah yang dibayangkan. Cara menerapkan hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami tantangan-tantangan dalam menjalani hidup hemat, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara menerapkannya. Berikut adalah beberapa strategi dan tips yang dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih bijak dan menjalani hidup yang lebih hemat. Nomor 1. Bekukan kartu kredit. Salah satu cara untuk menghindari pengeluaran impulsif adalah dengan secara harfiah membekukan kartu kredit Anda dalam balok es. Ini memaksa Anda untuk memikirkan kembali setiap pembelian yang mungkin Anda lakukan dengan kartu tersebut. Nomor 2. Membuat makanan beku. Persiapkan makanan beku terlebih dahulu untuk menghindari godaan membeli makanan cepat saji di hari sibuk. Ini tidak hanya lebih sehat tetapi juga lebih ekonomis. Nomor 3. Gunakan pembersih buatan sendiri. Buat produk pembersih sendiri yang tidak hanya murah tetapi juga ramah lingkungan, ada banyak resep online yang bisa diikuti. Nomor 4. Akhir pekan tanpa pengeluaran. Tantang diri untuk menghabiskan akhir pekan tanpa mengeluarkan uang, fokus pada aktivitas gratis dan menggunakan apa yang Anda miliki di rumah. Nomor 5. Kelompokkan errands. Kumpulkan semua keperluan Anda menjadi satu hari untuk menghemat waktu dan bahan bakar dengan merencanakan rute yang efisien. Nomor 6. Beli makanan secara grosir dan sesuai musim. Beli item makanan secara grosir, pilih produk musiman, dan belanja di pasar petani lokal untuk menghemat biaya belanja. Nomor 7. Belanja asuransi jiwa yang lebih murah. Tinjau polis asuransi jiwa Anda untuk memastikan tidak mengeluarkan uang lebih untuk cakupan yang mungkin tidak diperlukan. Nomor 8. Lacak pengeluaran dan buat anggaran. Catat semua pengeluaran, buat anggaran, dan identifikasi area di mana Anda bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu untuk menghemat lebih banyak uang. Dengan menerapkan tips hidup hemat ini ke dalam rutinitas harian, Anda dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif, mengurangi pengeluaran, dan bekerja menuju pencapaian tujuan finansial sambil menjaga gaya hidup yang seimbang. Sebagai jembatan menuju bagian kesimpulan, perlu diingat bahwa menerapkan gaya hidup hemat membutuhkan disiplin dan kesabaran. Namun, dengan komitmen dan strategi yang tepat, hidup hemat tidak hanya mungkin dilakukan tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan.